Halo, selamat sore. Salam dan bahagia. Ketemu lagi bersama kami dalam podcast BGP Maluku. Di sini bersama dengan CGP-CGP hebat dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Baik, kita akan mulai saja podcast kita di sore hari ini. Pertama-tama saya akan kenalkan. Mungkin dari sebelah kiri saya, silakan Ibu perkenalkan. Terima kasih Bu. Halo, salam dan bahagia. Jumpa lagi dengan saya Syulce Peninacalan Laluan dari SMA Negeri 10 Kepulauan Tanimbar, guru penggerak angkatan 10. Iya, Terima Ibu Sulce, kasih. apa kabar nih sore ini? Baik, Baik ya, luar biasa ya. Luar biasa. Masih semangat? Sangat semangat. Oke, terima kasih Bu Sul. Silakan Bapak. Halo, perkenalkan saya Roy Batulodi dari SMA Kristen Somlaki, calon guru penggerak Dasus Angkatan 10. Oke, apa kabar Pak Roy? Baik, Baik ya, luar biasa ya. luar biasa. Oke, silakan Pak. Halo, saya Robert Benan Labir dari SMP Negeri 5 Wermektian. Saya CGP Dasus Angkatan 10. Oke, Pak Roy masih semangat kan? Semangat luar biasa. Mantap. Oke, terima kasih Pak. Silakan dari Ibu berkacamata. Salam bahagia. Saya CGP Angkatan 10 Dasus Kepulauan Tanimbar. Nama saya Marike Elvina Amahorsia dari SMA Negeri 8 Kepulauan Tanimbar. Iya, Ibu Ike, kabarnya baik? Luar biasa baik. Luar biasa. Oke, baik, silakan Ibu. Hai, bersama saya Kostansa Slarmanat, SMP Kristen Somlaki. Saya calon guru penggerak Dasus Angkatan 10. Oke, Ibu Sarmanat juga ya? Ya. Dalam keadaan baik. Baik, Gitu. Bapak Ibu, kita akan mulai saja podcast kita di hari ini, di sore yang menjelang malam dengan sunset yang luar biasa walaupun tidak kelihatan. Saat ini saya akan menanyakan beberapa hal terkait dengan kegiatan kita yang sudah selesai ya Bapak Ibu ya. Kita sudah selesai 2 PTM. Nah, dari harapan kita semoga apa yang kita temukan di selama PTM 1, PTM 2 sudah ada berbagi praktik baiknya. Mungkin saya mulai dari Pak Robi, apa yang sudah Pak Robi lakukan setelah PTM 1 maupun PTM 2? Ya, Ibu, karena setelah PTM 1 kan kita libur, Iya. baru masuk libur, jadi yang hal-hal baik yang baru dilakukan tentunya hanya berbagi di ruangan guru dengan guru-guru di sekolah untuk misalkan budaya positif, misalkan keyakinan kelas, Oke. terus pikiran-pikiran KHD dan sebagainya. Oh, jadi Pak Robi sudah mulai ya? Ya, Oke, baik, luar biasa. Bagaimana dengan Ibu Ike? Mungkin ada? Ya, setelah proses pembelajaran PTM 1, ada hal-hal baik yang saya sudah praktekkan. Yang pertama itu adanya pengimbasan kepada sesama rekan guru sejawat, yaitu mengenai filosofi KHD, kemudian budaya positif, dan pengimbasan juga terutama untuk peserta didik, yaitu keyakinan kelas. Oke. Itu 3 hal yang sudah diterapkan setelah proses pembelajaran PTM 1 dan Wow. PTM 2. Luar biasa. Masih semangat kan sampai PTM Yes, terakhir? tetap Oke, semangat. ya. Mungkin dari Ibu Sul, apa yang sudah Ibu Sul bagikan bersama rekan-rekan guru atau dengan siswa di sekolahnya? Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Yang sudah kami lakukan di SMA Negeri 10 setelah mengikuti PTM 1 dan PTM 2, yaitu yang pertama sudah pengimbasan terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, pemikiran KHD, kemudian juga sudah budaya positif kemarin kasih kepada peserta didik dan para dewan guru, dan juga kesepakatan kelas atau keyakinan kelas juga sudah diimbaskan kepada peserta didik saat MPLS kemarin seperti itu. Dan juga terkait yang paling terakhir adalah pembelajaran diferensiasi untuk Bapak Ibu Dewan Guru untuk penyusunan materi untuk semester baru tahun 2024-25, dan yang paling terakhir adalah coaching dengan pimpinan kepala sekolah seperti itu yang sudah diimbaskan. Terima kasih. Ya, luar biasa. Ya, harapan mungkin Pak Roy sama Ibu Slar sudah juga ya melakukan hal yang sama seperti rekan-rekan CGP lainnya ya. Harapannya semoga. Sudah. Ya, Oke, sudah. mantap. Saya baru tadi. Oh, baru tadi luar Iya, biasa baru ya. tadi. Ternyata sudah Iya. melakukan hal-hal yang baik-baik. Bagaimana perasaan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mengimbasnya? Apakah Bapak Ibu merasa saya masih kurang ataukah saya sudah full nih
segala hal yang saya tahu saya sudah serahkan atau saya berikan kepada rekan-rekan guru. Mungkin dari Pak Roy, silakan Pak Roy. Ya baik, terima kasih atas waktunya. Untuk perasaannya, pada awalnya sih merasa sedikit canggung ya. Oke, lumrah. Sedikit canggung, tapi dengan motivasi dalam diri, meningkatkan semangat untuk ya terus mempelajari hal-hal baru. Jadi apa yang ketong dapat dari pendidikan guru penggerak, ya dengan semangat juga beta mulai mencoba, mulai dari dalam diri dan sudah mulai berbagi ya. Berbagi pelan-pelan, walaupun belum seluruhnya tapi sudah baru mulai. Jadi intinya kita sudah mulai tergerak ini Ya. dulu ya. Oke, baik. Dari Ibu Slar mungkin perasaannya bagaimana setelah Ibu berbagi? Apakah Ibu merasa senang atau ada masih kurang ini atau bagaimana, terserah Ibu. Oke, terima kasih. Ya, perasaannya memang untuk pengimbasan awal-awalnya sama canggung, tetapi ketika sudah pengimbasan ternyata hal-hal ini kita sudah lakukan, cuma karena belum tahu. Dan ternyata ketika pengimbasan rasanya plong, merasa bahwa ternyata yang dilakukan ini merasa kurang kalau belum semuanya ikut. Dan ternyata ini yang jadi semangat untuk saya secara pribadi untuk berbagi kepada teman-teman. Oke, jadi intinya pasti ketika kita sudah berbagi perasaan bahagia, sudah membagi sesuatu yang baik, apa yang kita pelajari, kita bisa berbagi dengan orang. Itu intinya ya dari kita semua, termasuk saya juga. Ya, setelah ini kita kan akan menghadapi PTM 3 nih. Apa sih persiapan-persiapan yang Bapak Ibu lakukan sebelum kita menghadapi ke PTM 3? Kalau kemarin FI 1 sudah ya untuk yang di dalam kota dan beberapa yang di luar kota. Yang PTM 3 ini kan sebelum PTM 3 kan ada FI 1B. Nah, kira-kira persiapan apa yang Bapak Ibu lakukan? Mungkin dari Pak Robi, silakan Pak. Ya, memang karena pas kalau saya juga belum kemarin FI 1A saya tidak kebagian, nanti saya di FI 1B. Jadi berjalannya waktu ini saya juga sementara mensosialisasikan saya punya bagja juga untuk kiranya pada saat PTM FI 1B itu sudah bisa terlaksana. Kemarin sebelum setelah pembagian rapor kita rapat Dewan Guru, saya sudah mencoba untuk sampaikan saya punya bagja ini untuk rekan-rekan guru dan pimpinan. Jadi mungkin nanti di hari-hari berikut ada pertemuan dengan pelatih dan sebagainya sesuai saya punya tahapan-tahapan sehingga pada saatnya nanti bisa berjalan. Di lain sisi juga hal yang lain seperti yang tadi disampaikan pembelajaran berdiferensiasi dan sebagainya, karena ini awal tahun ajaran, jadi keinginan kami juga untuk proses pembelajaran di semester ganjil ini sudah semua guru juga sudah menggunakan perangkat pembelajaran semua. Oke, jadi harapannya persiapan-persiapan itu sudah harus dilakukan ya sebelum PTM 3. Ibu Ike bagaimana? Ada yang mau disampaikan? Persiapan Ibu Ike sebelum PTM 3 nih. Sebelum PTM 3 ya, Bin. Yang pertama yang perlu disiapkan adalah fisik nih. Ya, karena memang fisik ini juga merupakan salah satu hal penunjang untuk kita bisa beraktivitas. Kalau kita fisiknya lemah, otomatis semua aktivitas itu akan lumpuh. Nah, selain fisik, yang kedua itu lebih menumbuhkan rasa percaya diri. Karena untuk menggerakkan ini, kalau tidak ada rasa kepercayaan diri, otomatis kita mau maju tapi mentok lagi karena masih ragu-ragu nih, Ibu. Jadi rasa percaya diri itu yang kedua. Dan yang ketiga berarti harus mendalami lagi, harus mencari referensi lagi, mempersiapkan diri untuk belajar lagi sebelum PTM 3, sehingga pada saat PTM 3 sudah berjalan prosesnya itu enak, rasa plong karena sudah ada berbagai referensi yang kita temukan. Ini tuh. Luar biasa ya. Ternyata sudah ada persiapan-persiapan sebelum kita memasuki ke PTM 3. Oh iya. Oke, baik. Mungkin dari podcast ini Bapak Ibu mau sampaikan
semacam motivasi apa gitu atau pemberi semangat untuk calon-calon guru penggerak lainnya di Provinsi Maluku. Silakan kita mulai dari Pak Robi. Ya, terima kasih. Satu kalimat saja untuk rekan-rekan guru yang belum sempat kebagian bersama kami. Saya cuma titip pesan saya bahwa pendidikan Tanimbar butuh perubahan. Terima kasih. Pendidikan Tanimbar butuh perubahan. perubahan. Berarti kita ini yang menggerakkan Ya. berubah. Oke, terima kasih Pak Roy. Silakan Pak Roy. Baik, dari beta ya mungkin untuk berubah dari Pak Robi, kalau dari beta ya harus ada motivasi intrinsik. Oke. Harus tingkatkan motivasi intrinsik untuk berubah mulai dari dalam diri. Oke, itu motivasi Ya, untuk siap. Pak Robi sendiri, Pak Roy sendiri dan Siap. juga untuk calon-calon yang lain. Siap. Silakan Ibu Sul. Ya, kalau dari beta untuk mau semua guru di Kepulauan Tanimbar bisa untuk maju berarti kembali ke dalam diri sendiri. Seperti itu, karena yang kita lakukan dari kita untuk kita dan untuk anak-anak kita, semua fokus pada anak-anak kita, murid kita, seperti itu. Ya, Ibu Sar, silakan. Ya, kalau saya secara pribadi, kalau mau berubah kita perlu kolaborasi. Oke, kolaborasi. Apa singkat, padat dan jelas? Silakan Ibu Ike yang terakhir. Perubahan itu akan terjadi ketika ada kemauan untuk mengubah. Perubahan akan terjadi ketika ada Kemauan kemauan. untuk mengubah. Iya, kita semangat ya. Semangat. Oke, kita tergerak. Yes. Bergerak, menggerakkan. Iya, baik Bapak Ibu, demikianlah podcast kita di sore hari ini. Sampai jumpa lagi. Salam dan bahagia. Salam. Dan bahagia.